Sekarang sudah hadir KPU Provinsi Jawa Tengah. Silakan dimulai Mas, diperkenalkan dan nanti amplop atau sampulnya ditunjukkan keliling ke saksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan KPU RI, yang kami hormati pimpinan Bawaslu RI, dan yang kami hormati saksi, pasangan calon presiden, partai politik, dan juga perseorangan DPD. Kami hadir lengkap bertujuh bersama sekretariat dan juga disupport oleh tim. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ini di samping saya Pak Makhrus Divisi Teknis nanti akan menunjukkan surat sampul yang memuat model D hasil provinsi untuk BPWP, DPR RI, dan DPD. Untuk itu kami persilahkan Pak Makhrus untuk menunjukkan ke para saksi dan Bawaslu. Jadi wangi buka. Silakan dimulai untuk pemilu presiden. Baik. Kan kami bacakan model D hasil provinsi PPWP Provinsi sebelum Jawa ini Tengah. Mas, sebelum ini di rekapitulasi tingkat provinsi, apakah ada catatan kejadian khusus, ada catatan keberatan saksi? Ada pimpinan? Ada ya. Terus itu sudah diselesaikan di tingkat provinsi atau ada yang belum dan harus diselesaikan di sini? Untuk pemilu presiden dulu nih. Sudah selesai di tingkat provinsi. Ya. Untuk presiden sudah selesai ya. Oke, baik. Tapi ada keberatan yang ditulis, Pak. Ya, keberatannya tentang apa? Untuk pemilu presiden tidak dulu. mau tanda tangan model di hasil provinsi untuk PPWP. Dari saksi paslon nomor 1 dan juga saksi paslon nomor 3. Oke, itu aja ya berarti ya? Iya. Oke, baik. Dilanjutkan, Mas. Model D hasil provinsi PPWP Jawa Tengah. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 14.113.896. Perempuan 14.175.517. Jumlah 28.289.413. Pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 1101933. Perempuan 12124.094. Jumlah 23.143.127. Jumlah pemilih dalam DPTB laki-laki 88831. Perempuan 97533. Jumlah 186364.
Jumlah pemilih dalam daftar pemilih khusus. Laki-laki 67136. Perempuan 79184. Jumlah 146320. Jumlah seluruh pengguna hak pilih. Laki-laki 11175.000. Perempuan 123000811. Jumlah 23475.811. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. 28909.451. Jumlah surat suara yang digunakan 23475.811. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 26930. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa suara cadangan 5406710. Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 29455. Perempuan 29717. Jumlah 59172. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon nomor urut 1 2866373. Paslon nomor urut 2 120966454. Paslon nomor urut 3 7827335. Uraian data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 22790.162. Jumlah suara tidak sah 685.649. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 23475.811. Bacaan PPWP selesai. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu presiden wakil presiden di Provinsi Jawa Tengah. Dapat kita sahkan? Ya. Silakan. Terkait dengan surat suara yang dikirim, itu terjadi ada perbedaan, bisa dilihat. Itu apa penjelasan terhadap perbedaan tersebut ya? Perbedaan antara apa dengan apa nih Mas? Yang dikirim itu kan dalam keputusan KPU 1413 itu adalah 28912406 ya. Sementara yang tadi disebutkan 28909451. Oke. Silakan Mas dijelaskan. Sebentar pimpinan. Data. Izin menyambung lagi. Itu kalau dijabarkan lagi secara per kabupaten kota, dalam catatan saya dari 35 kabupaten kota hanya 2 yang sesuai, yaitu Grobogan dan Cilacap. Jadi ada 33 kabupaten kota yang juga tidak sesuai. 33 itu dari 35 terlalu banyak. Terima kasih.
Mas Ketua dan teman-teman KPU Jawa Tengah tolong diperhatikan ya. Nanti pertanyaan saya dicatat dan disiapkan penjelasannya ya. Yang pertama, alamat pengiriman surat suara untuk pemilu presiden dari KPU Pusat kepada KPU Kabupaten Kota, betul ya? Nah, tolong nanti disiapkan 35 kabupaten kota itu berita acara terimanya. Ya, serah terima. Yang diterima berapa menurut berita acara itu. Yang kedua, setelah itu kan disortir oleh masing-masing kabupaten kota. Nah, sortirnya itu ada dua kemungkinannya nih. Kemungkinan pertama kelebihan, kemungkinan kedua kekurangan. Nah, yang kedua, disortir itu juga ada yang tidak masuk kategori layak digunakan. Nah, berdasarkan itu di 35 kabupaten kota itu petanya ya, di kabupaten kota mana saja yang kurang penerimaannya. Yang kedua, setelah disortir yang kemudian dianggap tidak layak itu di masing-masing kabupaten kota untuk pemilu presiden, berapa jumlahnya di kabupaten mana saja, kabupaten kota mana saja. Nah, itu kan kalau yang jumlahnya kurang, minta tambahan kan? Ya. Kalau yang setelah disortir ada yang tidak layak, minta diganti. Nah, surat permohonannya kepada KPU Pusat juga nanti disiapkan. Nah, yang berikutnya, berdasarkan surat itu kan KPU Pusat mengirim surat suara untuk kekurangan atau pengganti. Dan juga ada tanda terimanya. Berarti kan ada 3 nih. Terima pertama, yang kedua hasil sortir kemudian minta tambahan atau pengganti, yang ketiga berita acara penerimaannya. Ya. Nah, itu kan disortir lagi nih sebelum masuk kotak suara. Lalu masuk kategori surat suara, misalkan ya yang tadi yang setelah disortir tadi kan masuk kategori surat suara rusak dan seterusnya, yang kemudian harus dimusnahkan sebelum hari H. Itu kan juga ada berita acaranya. Ya. Nah, itu berarti yang keempat ya, dokumen yang keempat. Kemudian dokumen yang kelima itu sebetulnya di sini sudah ada yang kelima ini. Ketika setelah pemungutan suara, sebelum penghitungan suara, itu kan ada kategori surat suara yang digunakan dan tidak digunakan. Nah, masing-masing di kabupaten kota yang tidak digunakan kan ada nih, ya kan, dari masing-masing TPS. Intinya begini, bahwa satu, tidak ada surat suara yang lebih atau yang kemudian potensial digunakan oleh orang yang tidak berhak, ya, sehingga kemudian ada mekanisme dimusnahkan, dibakar. Nah, yang kedua, ketika proses ini kan sebelum coblosan ya, sebelum dimasukkan kotak untuk didistribusikan. Nah, yang kedua, ketika proses pemungutan suara selesai, itu kan hari ini tidak digunakan, lalu dikasih tanda apa? Silang, dan kemudian dipisahkan dengan yang digunakan. Nah, jumlahnya yang sudah ada. Nah, dari situ nanti untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan siapapun ya, bahwa ada jaminan surat suara yang diterima itu cukup untuk melayani pemilih yang hadir. Yang kedua, ada jaminan bahwa surat suara yang diterima itu yang tidak dimasukkan kotak itu sudah dimusnahkan untuk supaya tidak disalahgunakan. Demikian juga surat suara yang setelah pemungutan suara yang tidak digunakan itu ada jaminan diberikan tanda dan dipisahkan dengan yang digunakan. Nah, berarti ada 5 dokumen ya. Nah, itu nanti disiapkan untuk 35 kabupaten kota, dibuat matriknya, dilampiri masing-masing dokumen itu, dan nanti dilengkapi untuk menjadi bagian dari catatan kejadian khusus di rekap nasional ini untuk Jawa Tengah. Supaya ada gambarannya. Ini cara untuk melacak tadi itu ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya disiapkan. Tapi untuk sementara sebelum ada penjelasan detail dengan dilampiri dokumen-dokumen tadi, silahkan dijawab atau direspon pertanyaan yang ini. Karena setiap kali mau memulai pemilu presiden, pemilu DPR selalu ada pertanyaan ini. Silakan. Baik, seperti tadi yang disampaikan pimpinan, jadi kami menempuh
tata cara prosedur dalam rangka pengelolaan logistik untuk pemenuhan setiap TPS di Jawa Tengah. Yang kami juga dokumentasikan itu terkait dengan data-data dukung yang dimaksud. Tinggal penjelasannya nanti terkait itu akan kami kompilasi untuk 35 kabupaten kota. Alurnya seperti yang digambarkan oleh Pak Ketua tadi kami jalankan. Yang kemudian juga kami sebetulnya juga sudah menyusun kronologi terhadap hal itu. Setidaknya dalam pandangan kami cukup menjelaskan terkait proses itu dan jumlah dan data dukungnya juga sudah kami siapkan, Pak. Begitu. Terima kasih. Begitu ya, Mas. Nanti supaya ada penjelasannya detail, disiapkan keterangan tertulis tentang itu dan akan disampaikan ke semua saksi dan nanti juga akan masuk dalam kejadian khusus ini untuk merespon pertanyaan tadi. Iya, cuma kan ini karena banyak ya, 33 loh. 35, Pak. Oh, iya, 33 yang berbeda ya dari 35. Kalau satu iyalah ini 33 kabupaten kota gitu. Jadi kalau ini kita nggak mendapatkan penjelasan ya, itu yang kita bahas berarti kan ya perbedaan itu sangat signifikan gitu, Pak. Gitu. Kemudian saya kira kok tidak begitu ya. Yang akan kita hitung di sini yang perolehan suara kan basisnya surat suara yang digunakan. Nah, itu. Iya, artinya kita ini kan meminta penjelasan ya terhadap perbedaan itu. Itu satu. Yang kedua, Pak, ada surat yang tim kami ajukan kepada KPU termasuk kepada Bawaslu ya, terkait dengan dugaan terkait dengan data pemilih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.